setiap kami, Kami rindu Tuhan Yesus boleh menghidupi kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar lewat renungan kami, lewat renungan firman-Mu yang akan kami dengarkan Tuhan Yesus, kami boleh diperbaharui, mengerti Tuhan Yesus. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, oh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Kau berdaulat atas hidupku. Ku berserah berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami, Engkau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Kami mau berserah penuh hanya kepada Tuhan. Kami mau menaruh harap kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biar lewat renungan hari ini yang akan kami dengarkan Tuhan, Engkau berbicara atas setiap kami. Kami juga rindu menghidupi firman-Mu setiap hari Tuhan Yesus. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersabdalah atas setiap kami, di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam renungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 19 September 2024,
Kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan menjaga agar tetap menyala. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Matius 25 ayat 1-13 dan Roma 12 ayat yang ke-11. Saya akan membacakan dalam Matius 25 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Lalu di dalam Roma 12 ayat 11 demikian firman Tuhan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Di dalam perumpamaan tentang 10 gadis yang dibawa Yesus dalam Matius 25 ayat 1-13, kita belajar tentang pentingnya bersiaga dan menjaga iman kita tetap menyala. Perumpamaan ini mengajarkan tentang kesiapan dan kewaspadaan dalam menantikan kedatangan Tuhan. Rasul Paulus juga menegaskan hal ini dalam Roma 12 ayat 11, di mana ia mendorong kita untuk selalu bersemangat dan antusias dalam melayani Tuhan. Arti pelita dan minyak. Di dalam Matius 25 ayat yang keempat, pelita yang dibawa oleh gadis-gadis bijaksana melambangkan iman dan kehidupan rohani yang terang. Persediaan minyak dalam buli-buli melambangkan kesiapan dan pengisian rohani yang terus-menerus melalui doa, firman Tuhan, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Dalam Roma 12 ayat 11, Paulus mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini menggarisbawahi pentingnya menjaga semangat dan antusiasme dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Menjaga agar tetap menyala menurut Paulus, menurut Roma 12 ayat 11, menjaga agar tetap menyala berarti tetap bersemangat dan giat dalam melayani Tuhan. Paulus mendorong kita untuk tidak menjadi malas atau kendor, tetapi untuk selalu berapi-api dalam roh. Ini berarti kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan tetap hidup dan dinamis, terus-menerus dipenuhi dengan kasih dan kuasa-Nya. Tindakan gadis-gadis bijaksana dan bodoh. Dalam Matius 25 ayat 1-13, gadis-gadis bijaksana membawa persediaan minyak tambahan menunjukkan kesiapan dan kewaspadaan mereka. Mereka memahami pentingnya menjaga pelita mereka tetap menyala hingga kedatangan mempelai. Sebaliknya, gadis-gadis bodoh tidak membawa persediaan minyak, menunjukkan ketidaksiapan dan kelalaian mereka. Ketika mempelai datang, mereka tidak siap dan akhirnya tertinggal. Dari sudut pandang Matius, perumpamaan ini mengajarkan pentingnya kesiapan dan ketekunan dalam iman kita. Menjaga semangat dan antusiasme. Agar kita bisa menjaga semangat dan antusiasme sebagai murid Kristus yang bersiaga di akhir zaman. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita harus tetap berdoa dan membaca firman Tuhan secara rutin. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dan Mazmur 119 ayat 105. Lalu yang kedua, kita harus bersekutu dengan sesama orang percaya untuk saling menguatkan dan membangun. Di dalam Ibrani 10 ayat 24-25, lalu yang ketiga, kita harus menghidupi kasih Kristus melalui tindakan nyata. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 18, Rasul Paulus adalah contoh yang baik dalam hal ini. Meskipun menghadapi banyak penderitaan, ia tetap bersemangat dan antusias dalam pelayanan. Dalam 2 Korintus 11 ayat 23-28. Tindakan yang harus kita kerjakan. Sebagai murid Kristus, kita harus berusaha untuk selalu siap dan giat dalam iman kita. Ini berarti kita harus terus-menerus mengisi minyak rohani kita melalui doa, pembacaan Alkitab, dan pelayanan kepada sesama. Kita juga harus terus waspada dan berjaga-jaga, karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Di dalam Matius 24 ayat 42-44. Rasul Petrus adalah contoh nyata. Meskipun ia pernah jatuh, ia bangkit kembali dan menjadi pemimpin yang penuh semangat dalam gereja mula-mula. Di dalam Yohanes 21 ayat 15-17 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 14-41. Hal-hal yang harus dihindari. Ada beberapa hal yang harus kita hindari agar semangat kita tidak padam di tengah jalan.
Yang pertama, kita harus menghindari dosa dan kehidupan yang tidak bertobat. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. Lalu yang kedua, kita harus menghindari kemalasan rohani dan keengganan untuk bersekutu dengan sesama orang percaya. Di dalam Ibrani 10 ayat 25. Lalu yang ketiga, kita harus menghindari kecintaan akan dunia dan segala keinginannya. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Contoh tokoh Alkitab yang gagal mempertahankan semangatnya adalah Raja Saul, yang karena ketidaktaatannya kepada Tuhan, kehilangan panggilannya sebagai raja. Dalam 1 Samuel 15 ayat 22 sampai 23. Contoh tokoh Kristen abad ini, ada banyak contoh tokoh Kristen yang tetap mempertahankan iman mereka meskipun menghadapi penganiayaan di negara-negara anti-Kristen. Salah satunya adalah Wang Mingdao, seorang pemimpin gereja Roma di Tiongkok yang dipenjara selama lebih dari 20 tahun karena imannya. Meskipun menghadapi penderitaan yang luar biasa, ia tetap setia dan bersemangat dalam pelayanannya kepada Tuhan. Contoh lainnya adalah Richard Wurmbrand, seorang pendeta Rumania yang juga dipenjara dan disiksa karena imannya. Kisah hidup mereka menginspirasi kita untuk tetap bersemangat dan giat dalam mengikuti Tuhan apapun yang terjadi. Refleksi kita pada hari ini, sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk selalu siap dan berjaga-jaga, menjaga iman kita tetap menyala hingga kedatangannya. Mari kita berkomitmen untuk terus mengisi kehidupan rohani kita dengan doa, firman Tuhan, dan pelayanan, serta menghindari hal-hal yang dapat memadamkan semangat kita. Dengan demikian, kita dapat menjadi saksi yang hidup tentang kasih dan kuasa Kristus di dunia ini, dan siap menyambut kedatangannya dengan penuh sukacita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman ini merema di kehidupan kami Tuhan. Bagaimana kami menjaga iman kami Tuhan agar terus menyala-nyala Tuhan. Dan kami juga Tuhan dapat siap Tuhan. Dan kami selalu berjaga-jaga sampai Engkau datang ke dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini selalu merema di kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.